Shalom, apa kabar sahabat YJK? Kita bertemu lagi dalam podcast dari YJK Talk, persembahan dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia. Saat ini saya Chris bersama Anda dan juga ada dua narasumber yang sudah hadir bersama saya. Saya ingin menyapa dulu, ada Reference Eri Rumengan MA dari Gereja Lutheran. Selamat, apa kabar? Kabar baik Pak Chris. Pastor Eri. Ya, puji Tuhan pasti. Terima kasih sudah hadir di YJK Podcast saat ini ya. Oke, dan juga ada rekan saya, Bapak Pariama Sembiring. Beliau adalah program ministry dan juga operational manager dari YJK Bookstore. Apa kabar Pak Pariama? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan ya. Chris. Oke. Dan pastinya juga kita semua dalam keadaan sehat. Ini sangat penting sekali. Sehat sangat penting ya. Di saat seperti sekarang ini seringkali hujan tidak dapat diduga ya. Dan kita hari ini bicara soal katekismus Lutheran ya, katekismus Gereja Lutheran. Tepatnya Ini katekismus kecil Pak. katekismus kecil Gereja Lutheran, Martin Luther ya. Katekismus kecil Martin Luther ya. Dan podcast pada saat ini berseri ya. Kita akan adakan setiap kali podcast mengenai topik-topik dalam buku Katekismus kecil Martin Luther ini ya. Dan sejenak atau sekilas seputar Katekismus Lutheran, kalau saya boleh bacakan, adalah buku panduan yang berisi penjelasan tentang ajaran-ajaran dasar agama Kristen berdasarkan Alkitab, khususnya dari sudut pandang Lutheran ya, atau Gereja Lutheran. Katekismus ini ditulis oleh Martin Luther, pendiri reformasi Protestan pada tahun 1529. Dan tujuan dari katekismus Martin Luther ini mengajarkan orang Kristen tentang iman Kristen, kemudian membantu orang Kristen sendiri untuk memahami dan menerapkan Alkitab dalam kehidupan, juga memperkuat iman orang-orang Kristen dalam menghadapi pencobaan dan kesulitan. Dan isi katekismus Lutheran sendiri kita akan bahas ya, berseri. Ada 6 ya, ada 6 bagian. Yang pertama adalah 10 perintah Allah ya, bagaimana menjelaskan tentang hukum Allah dan bagaimana manusia harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian yang kedua adalah pengakuan iman rasuli. Yang ketiga doa Bapa Kami, 4 sakramen baptisan kudus, 5 pengakuan dosa atau confession, dan 6 adalah sakramen perjamuan kudus. Dan masing-masing bagian ini akan kita bahas secara berseri. Jadi nantikan terus YJK Podcast ya, yang hadir ke luar negara Anda ya. Baik, apa saja 10 perintah Allah dan bagaimana orang Kristen menerapkannya dalam kehidupan. Kita akan bahas bersama dua narasumber saya ini ya. Pastor Reference Eri Rumengan MA, seorang pendeta Lutheran, dan juga rekan saya Pariama Sembiring. Ya, ini Pastor Eri, kalau dijelaskan sebenarnya apakah ada ciri khas dari katekismus Martin Luther ini? Baik Pak Chris, tadi sudah disebutkan sebenarnya ciri khas daripada katekismus kecil Martin Luther ini disajikan ya berdasarkan Alkitab. Tentunya banyak katekismus lainnya yang istilahnya berfokus pada firman Tuhan itu sendiri ya, berdasarkan Alkitab. Tetapi katekismus ini disajikan dalam bentuk tanya jawab ya. Jadi formatnya sudah dibikin demikian sangat mudah oleh Martin Luther. Ya, memang ditujukan bukan untuk seorang yang rohaniawan ya, tetapi justru ditujukan bagi orang-orang awam, bahkan orang yang istilahnya belum mengenal Tuhan pun bisa istilahnya mengikuti ya, asalkan mereka mau membuka diri mereka untuk percaya bahwasannya ada
sesuatu yang lebih besar, yaitu Allah ya, yang menciptakan segala sesuatunya. Nah, konsep ini memang mungkin agak sedikit menantang bagi mereka yang sama sekali tidak mempercayai agama apapun ya, atau ateis, karena mereka tidak punya mungkin dasar atau pedoman pengertian akan Yang Maha Kuasa. Tetapi bukan berarti ini tidak bisa dipahami atau tidak bisa dipelajari ya, karena prinsipnya meskipun orang ateis pun juga tahu ya, istilahnya setidaknya mereka tahu itu istilah tabur tua ya, istilahnya kalau kau menabur yang jahat akan menerima yang jahat gitu ya. Jadi setidaknya mereka mungkin bisa memahami hal-hal tersebut ya, meskipun mereka nilai secara logika atau secara ilmiah. Mungkin prolog dari saya itu dulu ya, tapi yang jelas menonjol daripada Katekismus Kecil Martin Luther ini buku yang tidak ada tamatnya. Artinya semakin kita pelajari, semakin dalam kita mempelajari, semakin banyak makna yang kita ingin ketahui, dan ini bisa terus dikembangkan. Sampai saat ini saya masih memikirkan bahwasannya saya belum pernah menamatkan buku Katekismus Kecil ini, meskipun ini sudah bertahun-tahun lalu, dan ini bisa disajikan pada waktu anak-anak melakukan katekisasi pada waktu mereka remaja ya. Dan kebanyakan mereka lakukan ada yang setahun, tergantung gereja Lutherannya bagaimana, ada yang 2 tahun sampai mereka menyelesaikan. Nah, kalau mereka mau mengatakan bahwasannya setelah setahun atau 2 tahun itu selesai, itu adalah cara pandang yang salah terhadap Katekismus Kecil Martin Luther ini. Karena apa? Itu tidak ada kata tamatnya ya. Semakin kita pelajari, semakin kita bisa kembangkan terus ya. Bahkan dengan era zaman yang modern ini, itu masih bisa terus terupdate ya. Yang penting esensinya itu yang kita pegang. Nah, begitu esensi daripada ke-6 bagian yang kita pelajari itu, tentunya kita akan lebih dan lebih lagi memahami ya dengan baik. Nah, ini mungkin kita akan bisa berbincang-bincang ya sedikit lebih dalam tentang ini. Mungkin saat ini kita bicara yang pertama dulu ya. Ya, ini seri yang pertama, bagian pertama. Karena ini kita bicara tentang 10 perintah Allah. Dan ini ada 10 ya. Ya, tapi Pastor boleh saya tahu juga tadi disebutkan bahwa katekismus kecil ya. Berarti memang ada berapa jenis? Apakah ada yang besar juga? Iya, jelas ada kecil dan ada yang besar. Tadi saya sudah sebutkan, yang kecil ini diperuntukkan untuk orang awam, buat keluarga ya, sehingga orang tua bisa mengajarkan secara mudah kepada anak-anak dengan tanya jawab demikian ya. Mudah sekali. Dan yang besar itu sedikit lebih kompleks, lebih detail, dan diperuntukkan buat rohaniawan. Ya nanti kita nggak akan bahas yang besar, tapi kita fokus pada yang kecil lagi ya. Oke, kita masuk dalam bagian pertama, yaitu 10 perintah Allah yang termaktub dalam Katekismus Kecil Martin Luther ini. Ya, Pastor Adi, kalau di era digital ini, bagaimana kita memaknai kalau yang pertama itu kan boleh dikatakan memaknai jangan membuat patung apapun ya, atau juga jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apakah itu hanya sebatas patung? Dan kalau kita lihat di era digital ini, ada orang menciptakan gambar-gambar, emoji, di mana Tuhan digambarkan dalam bentuk-bentuk animasi, dan apakah itu juga termasuk salah satu di antaranya? Baik, sebelum kita masuk ke situ, sedikitnya kita harus pahami dulu sebenarnya 10 perintah Allah ini dasarnya kenapa sih itu diberikan. Ya. Mungkin saya akan ajak rekan saya sini, Pak Pariyama, untuk berbincang-bincang. Kenapa sih ini diberikan? Siapakah yang memberikan ini? Dan ini peruntukan untuk apa? Mungkin Pak Pariyama mungkin bisa kasih penjelasan sedikit. Iya, baik. Terima kasih Pak Kris, Pastor. Ya, jadi memang kalau kita melihat latar belakang ya, kenapa memang
10 perintah ini akhirnya dikeluarkan oleh Tuhan, diberikan pada umat ya. Diberikan kepada umat Israel pada waktu itu. Tapi ya bukan berarti tidak relevan dengan kita di Asia, walaupun secara geografis ya. secara geografis atau secara DNA ya kan, tidak ada korelasinya ya dengan mereka, tetapi saya meyakini bahwa 10 perintah Allah itu relevan juga untuk kita pegang ya, untuk kita pegang, untuk kita jadikan sebagai pedoman ya dalam kehidupan kita gitu. Atau saya suka istilah yang disampaikan oleh pastor, guidance gitu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya gitu, bahwa jadi 10 perintah Allah itu adalah memang tujuannya adalah itu menjadi cermin bagi kita gitu ya. Iya, itu kata kunci cermin kita untuk melihat diri kita gitu ya, dan kesiapan kita dalam kehidupan kita. Dan juga 10 perintah Allah juga menggambarkan tentang siapa Tuhan itu gitu. Siapa Tuhan itu, kebesarannya, keagungannya, kemahakuasaannya itu dijelaskan di dalam 10 perintah Allah itu gitu. Dan sekalipun Allah yang begitu luar biasa ya, sekalipun Allah yang begitu besar, yang begitu agung gitu kan, tetapi sulit memang untuk kita bisa dapat menjangkau Tuhan ya, karena kebesarannya dan keagungannya. Dan sisi lain, manusia yang begitu setelah kejatuhan manusia dalam dosa, manusia begitu terpuruk ya, manusia terhilang daripada Tuhan gitu kan. Itu seperti banyak orang menggambarkan seperti kemuliaannya hilang. Iya, seperti ada sebuah jurang yang memang tak mungkin manusia dapat menggapainya gitu. Tetapi Tuhan menjelaskan dalam katekisme, dalam 10 perintah itu, seperti itulah keadaannya gitu. Nah, makanya manusia butuh seorang penolong ya, atau manusia butuh Yesus gitu untuk menjembatani, untuk kita bisa kembali ketemu dengan Tuhan. Jadi pada prinsip bahwa latar belakang kenapa 10 perintah Allah itu adalah keluar, Tuhan ingin menggambarkan tentang posisinya sebagai Tuhan, sebagai Allah yang Maha Kuasa, dan kita sebagai manusia. Dan 10 perintah Allah itu menjadi guidance dalam kehidupan kita, atau menjadi cermin dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari gitu. Itu sudah dijelaskan oleh Pak. Iya, mungkin saya tambahkan sedikit ya Pak Kris. Tadi memang sudah itu gambaran umumnya seperti itu. Jadi saya akan sedikit mempertajam sedikit ya. Gambaran daripada 10 perintah Allah itu gambaran daripada posisi Allah sebagai yang Maha Kudus ya. Ya. Bagaimana dia menginginkan seperti dia kudus, manusia juga kudus ya. Dengan 10 perintah ini adalah bagaimana manusia bisa menjalani kekudusan itu sendiri. Yang jelas, gambaran ini membuat manusia untuk berusaha melakukan apa yang Allah minta. Tetapi pada kenyataannya kita tidak dimungkinkan untuk bisa melaksanakan ke-10 ini. Ya, mungkin ada yang melakukan 2 atau 3, atau kalau kita dalam percentage, kita berusaha, kita tidak pernah ya bisa memenuhi secara 100%. Nah, ini jadi pertanyaan berikutnya. Kalau memang perintah ini diberikan, ya 10 perintah diberikan dengan tujuan manusia tidak bisa melakukannya, jadi buat apa diberikan? Bukankah ini jadi pertanyaan buat kita? Mengapa Allah memberikan sesuatu yang memang jelas-jelas manusia tidak bisa atau mampu untuk melakukan? Ya, buat apa itu jadi perintah? Tetapi kenapa diberikan juga? Nah, ini saya akan berikan sedikit gambaran jawabannya. Karena 10 perintah Allah itu merupakan tadi yang dikata Pak Riyama tadi ya, memberikan cerminan bagi kita untuk melihat kesiapan kita orang berdosa. Nah, keberdosaan kita itu membuat kita terpuruk, terbelenggu, dan tidak punya harapan apapun. Nah, satu-satunya harapan untuk kita bisa berpaling yaitu kepada Kristus. Jadi
gunanya kita memahami ke-10 perintah Allah itu bukan, makanya kan ini bukan untuk menghakimi kita lagi ya, tetapi untuk melihat dosa kita dan sebagai guidance, sebagai pedoman ya. Tetapi ini bukan yang menghakimi kita lagi. Karena apa? Karena kita punya Kristus, karena kita cuma bisa berpaling pada Kristus, satu-satunya solusi yang membuat kita bisa bertahan terhadap 10 ini. Karena hanya satu-satunya orang manusia yang tidak berdosa, yaitu Kristus sendiri yang mampu melakukan ke-10 perintah Allah. Jadi pemberian ini membuat manusia atau mendesak manusia secara tidak langsung untuk kembali kepada Allah melalui putra tunggalnya yang menyelamatkan kita. Dengan cara apa? Mati bagi kita. Jadi 10 perintah Allah itu bagaikan curb ya, yang jadi guidance kita. Nah, jadi supaya kita tidak ke kiri keluar ke kanan begitu ya. Betul, keluar kiri kanan. Jadi konsep ini yang harus dipahami dulu sebelum satu-satu kita bahas ya. Walaupun tidak sempurna begitu. Ya, bukan maksudnya nggak sempurna. Memang ketidaksempurnaan kita itu terlihat jelas karena ini cermin. Iya. Ya, 10 perintah itu bagaikan cermin. Begitu kita lihat, kita sama sekali Mengingatkan lagi atau bukan mengingat, kita memang diperlihatkan ketidaklayakan kita dan keberdosaan kita, keterpurukan kita. Dengan kita memahami itu, kita tahu secara persis tidak ada satu pun jalan yang bisa kita temukan kecuali dalam Kristus. Karena apa? Dialah satu-satunya the perfect one, yang sempurna, yang tidak berdosa. Sementara kita berdosa. Jadi pahaman ini dulu terlebih dahulu sebelum kita masuk satu persatu. Karena apa? Percuma kita masuk satu persatu isinya. Kalau kita tidak memahami secara garis besar, ini sebenarnya apa sih bicara 10? Karena apa? Udah kayaknya tuh kayak udah nggak up to date ya bicara ini. Dan kalau kita mau bicara Taurat itu bukan lagi kita hidup bukan berdasarkan hukum Taurat, ya kan? Tapi berdasarkan kasih karunia Allah, anugerah Allah itu ya udah lebih besar daripada kisah. Hukumnya pun jadi hukum kasih. Memang kelihatannya lebih ringan, tetapi justru malah sebenarnya istilahnya mempush kita atau membawa kita ke sesuatu yang lebih intimate ya. Intimate itu artinya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Oke. Mungkin itu dulu. Ada pertanyaan lain mungkin, Pak? Oke. Kita mungkin bahas dari beberapa bagian ya yang sudah yang ada di 10 perintah Allah yang tadi sudah saya katakan bahwa walaupun kita tidak mungkin atau tidak mungkin kan Pastor, atau yang sempurna itu hanya Kristus lah yang bisa melaksanakan ini. Oke. Jadi ingat tujuannya apapun 1, 2, 3 sampai 10. Yang pertama kita ingat ya, supaya ini yang paling sering dibahas. Ingat, kita nggak perlu memperdebatkan urutannya. Jangan kita perdebatkan 1, 2, 3, 4 karena itu juga tidak ada penomorannya mungkin ya. Jadi kalau ini kita mendingan kita bahas isinya itu apa gitu loh. Ya kalau mau disebut urutan ya nggak apa-apa ya, berdasarkan tergantung. Ada pendekatan yang nomor 1, nomor 2-nya di katekismus yang lain jadi nomor 3 atau berbeda. Kita tidak akan perdebatkan sebelah situ ya, tapi kita bahas isinya, kontennya. Mungkin kita bisa langsung masuk yang pertama, Pak. Yang tadi ya. Kalau kita kan hidup di era digital ini, apakah jika ada orang yang mengilustrasikan Tuhan dalam bentuk berbagai bentuk begitu, seperti animasi, apakah itu masuk kategori jangan ada padamu Allah lain di hadapanku? Baik, mungkin kita berdua bisa kasih respon. Tapi kalau saya lihat ini, esensinya daripada itu adalah Allah yang cemburu ya. Artinya dia tidak ingin manusia itu istilahnya menyembah ilah lain selain dia. Karena apa? Bukan karena dia butuh disembah atau dia butuh pengakuan manusia sebagai Allah yang disembah. Tetapi di luar dia, kita tidak akan temukan apa yang namanya hidup. Jadi kecemburuan Allah itu bukan sesuatu yang
hal yang seolah-olah Allah butuhkan, tetapi justru memposisikan kita ya, yang dia tahu tidak ada jalan keluar lain selain daripada dia. Nah, kalau kita disangkut pautkan dengan kehidupan yang zaman modern ini, saya selalu berprinsip segala sesuatu apabila kita tidak mentuhankan itu, saya rasa kalau cuman gambar segala macam, saya bukan mau memposisikan bahwasannya itu tidak apa-apa ya, tapi dalam hal ini intinya kita tidak mentuhankan hal tersebut. Ya, entah itu bentuk gambar atau apa, animasi atau apapun juga, kita tidak mentuhankan itu. Atau ada banyak hal, mungkin Pak Prema mungkin bisa kasih contoh-contoh ya. Ya. Esensi dari perintah yang pertama ini, Pak Par. Iya, jadi kalau merujuk kepada seperti Pak Kester itu sampaikan bahwa ada katekismus kecil, ada katekismus besar ya. Itu jadi penjelasan di katekismus besar itu memang lebih terperinci dia karena memang diperuntukkan untuk rohaniawan gitu. Jadi kalau di katekismus besar itu memang dijelaskan di situ gitu. Nah, jadi maksud dari perintah pertama itu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku itu merujuk kepada apa saja yang kita andalkan adalah Allah kita gitu. Jadi apapun yang kita andalkan dalam kehidupan kita selain daripada Tuhan, itu kita menjadikan dia adalah Allah gitu. Entah itu apapun bentuknya, entah itu manusia, entah itu benda atau apapun itu, kalau kita sudah mengandalkan itu, maka kita menjadikan dia Tuhan, dan itu Tuhan tidak suka gitu. Nah, terus yang kedua, percaya kepada Mamon gitu. Percaya kepada Mamon juga merupakan kita telah menjadikan ilah-ilah lain dalam kehidupan kita gitu. Nah, terus bahkan yang lebih Mamon ini kekayaan dan possession harta, ya, possession gitu, itu Mamon itu bisa dalam bentuk harta dan posisi gitu. Gitu. Itu bentuk Mamonnya gitu. Nah, ternyata juga percaya kepada diri sendiri juga itu kita menjadikan diri kita Allah kita sendiri gitu. Percaya pada diri sendiri gitu. Terlampau percaya pada diri sendiri. Percaya Diri sendiri oke, tetapi bagi mereka yang terlampau overconfident itu lebih mendekati ke kesombongan dan mengandalkan dirinya, seolah-olah dirinya yang terbaik gitu. Ya, itu juga kita menjadikan ada ilah-ilah lain selain daripada Tuhan gitu. Istilah lain egois begitu? Egois belum terlalu, Pak. Itu lebih kepada kesombongan. Gitu. Kesombongan. Nah, kalau kita merujuk kepada firman Tuhan dalam Yeremia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Gitu. Nah, jadi memang Tuhan nggak suka gitu. Jadi Tuhan inginkan adalah kita memang bergantung penuh kepada Tuhan. Gitu. Saya mau bikinnya agak sedikit menarik ini, Pak. Tadi kan kita tidak boleh mengandalkan, tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang istilahnya yang kalau kita lihat itu selalu memberikan penghormatan kepada orang tua mereka yang sudah meninggal ya. Saya nggak tahu ya, saya mungkin kurang memahami juga, tapi mereka bersujud menyembah, apakah itu termasuk dalam kategori tersebut? Nah, memang ini saya diperhadapkan hal yang saya tidak terlalu memahami ya apa sebenarnya mereka lakukan, tetapi maka tadi saya kembali bilang ya, selama itu bukan satu yang sifatnya penyembahan atau mengandalkan seperti Pak Parema tadi bilang, menghormati orang tua ya, saya rasa sih nggak ada salahnya kita menghormati orang tua ya, karena ada teman saya kebetulan orang bule ya, waktu itu kita sudah mengadakan acara funeral atau acara penguburan orang tua saya, mertua saya pada waktu itu, dan nggak lama kemudian kita kirim foto-foto, kita datang lagi ke tempat itu ziarah. Nah, dalam arti terus kita berdoa, terus kita juga adakan sedikit seremoni ya. Nah, menurut beliau dia sudah mengconsider kita seolah melakukan satu ritual yang nggak pas gitu sebagai orang Kristen. Nah, ini memang tentunya ada latar belakang budaya yang berbeda ya sama mereka. Jadi kalau mereka paling ya mungkin nggak
nggak sampai begitu sudah acaranya selesai ya paling datang ya paling biasa aja gitu. Nah beda dengan kita yang pas pasca datang kita bernyanyi, ada kebaktian, kadang-kadang di kuburan tersebut, sehingga membuat beberapa teman-teman itu agak sedikit bertanya-tanya ya, itu Pastor Eri melakukan apa gitu loh. Nah, saya berusaha untuk menjelaskan pada mereka bahwasannya ini bentuk penghormatan dan tidak mendoakan sama sekali orang yang sudah mati, yang sudah meninggal ya, kita tahu dia sudah bersama dengan Bapa, tapi kita mengenang akan dia, dan kita bikin satu seremonial singkat, kita memuji-muji Tuhan untuk selalu mengingat apa yang teladan yang telah orang tua kita berikan, yang kita patut untuk tiru ya, dan kenang gitu. Tapi bukan dalam arti istilahnya kembali dalam posisi duka lagi. Nah, tapi memang ini yang jadi sedikit tantangan ya, kalau ibu mertua saya selalu kalau misalnya datang ke situ tetap aja ya nangis yang istilahnya kayak baru pertama kali keadaan itu baru terjadi gitu loh. Jadi itu yang mungkin karena mereka mungkin nggak paham bahasanya, begitu lihat dalam videonya tuh seolah-olah ini ada hal apa gitu loh. Nah ini yang perlu kita kadang-kadang klarifikasi. Saya nggak tahu tentang orang-orang yang teman-teman kita yang menyembah juga ya orang tuanya, apakah itu menghormati atau menyembah, saya juga mungkin Pak itu ada pengalaman. Kehidupan Indonesia sendiri kan memang selalu bersinggungan dengan budaya, kultur. Betul. Ya. Dan budaya itulah yang kadang-kadang apalagi di orang Batak lebih bagaimana gitu. Papa sendiri ya memang kita nggak orang Indonesia pada umumnya ya gitu, itu erat dengan memang budaya ya gitu. Dan sebelum ada agama muncul di Indonesia, para leluhur kita itu memang sudah mengikatkan diri mereka dengan hal-hal yang seperti itu. Gitu. Jadi menghormati leluhur, gitu, dan dengan berbagai macam seremoni lah ya di dalam kultur itu atau budaya itu gitu. Dan itu memang sulit untuk kita pisahkan dengan keadaan seperti itu. Dan saya percaya misionaris yang pertama datang ke tanah Batak ya, yaitu ke Sumatera Utara itu ya tentu juga dia punya hikmat ya, itu untuk tidak secara frontal menentang hal-hal kayak gitu. Karena kalau menentang hal kayak itu otomatis itu sama seperti kita membangun satu tembok untuk orang tidak mengenal Kristus itu sendiri gitu. Jadi ini yang harus diwaspadai ya kita sebagai rohaniawan gitu ya, para pendeta dan hamba Tuhan gitu. Nah, walaupun memang ini ada juga satu kelompok-kelompok tertentu atau ke agama gereja lah ya, doktrin yang berbeda gitu, yang memang secara tegas memang memberikan benang merah gitu bahwa ini nggak boleh gitu, ini nggak boleh, ini tidak boleh gitu. Tetapi kalau saya secara pribadi itu ya kita tidak bisa pisahkan itu ya dengan keberadaan budaya Indonesia gitu. Saya percaya setiap suku di Indonesia ini pasti punya latar belakang itu gitu kan. Ya kalau kita secara frontal ya pasti akan menimbulkan konflik juga gitu. Nah itu yang harus kita waspadai, dan itu adalah budaya sih sebenarnya gitu. Walaupun memang ada budaya-budaya tertentu yang memang sedikit sangat bertentangan juga dengan firman Tuhan. Nah itu yang harus kita bijak-bijak menyampaikannya ya. Iya, tapi tetap aja kita diingatkan lagi cermin ya bahwa hal ini kita harus balik lagi ke esensi ya dari 10 perintah Allah ini. Betul. Pastinya. Nah makanya yang penting di dalam kita melakukan itu kita sudah menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan kita gitu, sebagai cermin tadi ya, sebagai cermin dalam kehidupan kita, bahwa ini kita lakukan adalah merupakan bagian dari kita menghargai leluhur kita. Dan bagian juga dari kita menghargai sesama kita yang melakukannya gitu. Nah kalau kita secara terang-terangan juga bertentangan pun ya kan susah juga ya gitu kita bersilaturahmi gitu, kecuali kalau kita pengen dicap ya sebagai orang yang sudah kualat ya gitu kan. Nah ya kalau saya sih berpikir seperti itu ya itu. Ya itu adalah adat, itu adalah merupakan bagian yang sulit untuk kita pisahkan dalam kultur kita khususnya di Indonesia gitu.
sahabat YJK bisa mendapatkan buku katekismus kecil ini, ya, katekismus kecil Martin Luther ini di YJK Bookstore ya, Iya. Pak Pariama. Boleh diperlihatkan Pak, Iya. bukunya seperti apa? Ya, ada buku, ya, contohnya seperti ini, sahabat YJK ya, landasan iman Kristen dengan penjelasannya. Bisa dijelaskan nih, Pak? Ya, ini katekismus kecil Martin Luther yang diproduksi oleh LHF yang masih saudara kandung dari LHM atau Yayasan Jangkar Kehidupan. Ini adalah menjelaskan tentang katekismus yang cukup lengkap ya, dan lumayan tebal juga, bisa dilihat lumayan tebal. Dan harganya ini adalah 88.000 ya. Harganya 88.000. Kalau di toko lain mungkin sudah lebih mahal ya, mungkin di atas 100 ya gitu. Tapi kalau belinya di kita ini harganya cuma 88.000 gitu. Demikian Pak Kris. Jadi ini cukup detail ya penjelasannya, mulai dari pertama, kedua, ketiga sampai dengan ke-6 ya. Ya. Mungkin kita dalam podcast berikutnya kita masih bisa berbincang tentang isi daripada 10 perintah itu ya. Tadi kita sempat membahas 2 di antaranya. Mungkin dalam kesempatan lain kita bisa bahas sisanya ya. Setidaknya dalam dua kali podcast kita bisa bahas at least satu bagian penuh ya, karena memang ini agak lumayan panjang ya. Jadi supaya kebagian dari semua, jangan membunuh, terus kemudian yang pertama ya. Ya. Baik, dan sahabat YJK, kami juga ingin memberikan sesuatu buat sahabat YJK sendiri ya, tetapi tentunya Anda harus atau saudara harus menjawab pertanyaan kami ya. Bagaimana cara mengajarkan 10 perintah Allah kepada anak-anak di era digital seperti sekarang ini ya? Apakah Anda punya pendapat? Nah, komentar Anda langsung ke kolom komentar di bawah ini ya. Kalau Anda lihat perbincangan kami dari tadi, Anda bisa berikan pendapatnya. Bagaimana cara mengajarkan 10 perintah Allah kepada anak-anak di era digital seperti sekarang ini? Ada hadiah menarik untuk komentar yang terpilih ya. Dan tentunya juga ada buku-buku yang bisa kami berikan kepada sahabat YJK ya. Silakan saja Anda bisa berikan komentar di kolom komentar ya. Jika saudara membutuhkan informasi dan juga dukungan doa, Anda juga bisa hubungi kami di 0853 1056 8008 ya, 0853 1056 8008 ya. Dan kunjungi juga toko buku dan kantor kami di Ruko Duta Mas Blok B1 nomor 34 seberang ITC Fatmawati, Kebayoran Baru, Jakarta. Dan bagi saudara yang terbeban juga untuk membantu donasi pelayanan kami, dapat menyalurkan donasi saudara melalui rekening kami di Bank BNI, nomor akunnya di 026 2230 maksud kami 026 2231 610 ya, 026 2231 610 atas nama Jangkar Kehidupan. Baik, next kita akan bicarakan lagi, perbincangan kita masih seputar katekismus kecil Martin Luther bagian pertama yaitu 10 perintah. 10 perintah Allah. Kita cukupkan dulu kebersamaan kita saat ini. Mungkin Pastor ada yang ingin disampaikan? Tetap semangat karena ini belum baru bagian awal-awal saja ya. Semakin dalam kita akan semakin banyak belajar tentang isi daripada katekismus itu sendiri, meskipun kita bahas secara kulit luarnya ya terlebih dahulu ya. Ya. Baik, itu saja. Pastor, terima kasih. Pak Par juga terima kasih. Dan sahabat YJK, demikianlah perbincangan kita di seri katekismus kecil Martin Luther. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.
kita bertemu lagi dalam seri katekismus kecil Martin Luther. Shalom. Shalom.